Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Supritana Iyo, mahasiswa Manajemen Pendidikan semester 5, akan menjelaskan mengenai analisis SWOT di tempat penelitian saya, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar, Kota Gorontalo. Pertama, yaitu saya jelaskan dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan kekuatan dan kelemahan menurut Setiawan Haripurnomo dan Zulkifli Firmansyah tahun 1999. Adapun 4 strategis analisis SWOT yaitu SO, WO, ST, dan WT. Apakah analisis SWOT itu? Analisis SWOT mencakup 3 hal utama, yaitu yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan organisasi atau lingkungan internal. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan itu atau lingkungan eksternal. Dan yang ketiga, menganalisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus dan kelemahan yang mana dapat membuat rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga dapat merencanakan strategis yang lebih baik. Selanjutnya, analisis SWOT terbagi atas 2 bagian, yaitu fokus internal dan fokus eksternal. Fokus internal memiliki 2 analisis SWOT, yaitu kekuatan, apa yang dilakukan dengan baik, dan kelemahan, apa yang salah sekarang. Fokus eksternal memiliki 2 analisis SWOT, yaitu peluang, kemungkinan apa yang ada, dan ancaman apa yang dapat menjadi salah. Selanjutnya ada kekuatan analisis SWOT di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar, Kota Gorontalo. A. Motivasi guru dan siswa cukup tinggi sehingga mampu mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan disertai dengan penyerapan iman dan takwa sehingga siswanya cukup antusias dalam merespons setiap pembelajaran. B. Hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa sangat kondusif, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembelajaran untuk membentuk kualitas siswa yang positif. C. Dalam segi pendekatan, metode yang diajarkan guru adalah bervariasi, sehingga guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, dia mempunyai letak geografis yang unik, didasari daya dukung yang sangat positif dari masyarakat, sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama antara madrasah, komite, orang tua, siswa, dan masyarakat. E. Tenaga pengajar yang usianya relatif muda, sehingga memiliki kinerja yang tinggi dan semangat, serta secara kependidikan 90% lulusan S1 dan 10% lulusan SMA atau MA dalam meningkatkan disiplin semua personal dan meningkatkan kinerja untuk membentuk siswa menjadi lebih berpengalaman dan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan tingkatannya. Yang terakhir ada F. Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler yang sangat efektif dengan tenaga operasional yang memadai untuk meningkatkan prestasi siswa sesuai dengan bakat dan minat dan kreativitas. Selanjutnya ada kelemahan analisis SWOT di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar, Kota Gorontalo. Yang pertama, A. Rekrutmen guru dan staf yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan syarat dengan unsur kekeluargaan. B. Penerimaan siswa baru atau pindahan. Penerimaan siswa belum dilakukan dengan cara tes, tetapi masih adanya titipan dari berbagai pihak dan jangkauan lokasi madrasah dengan tempat tinggal siswa, sehingga kemampuan siswa dalam segi pembelajaran banyak terganggu dan pola pikir siswa yang mengikuti tes penerimaan siswa baru. C. Pembiayaan orang tua siswa dalam anggaran pembangunan sangat sulit dikarenakan kondisi perekonomian kebanyakan di bawah rata-rata. D. Belum bisa memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung untuk
pembelajaran terutama di perpustakaan sehingga kurang kondusif dalam kelengkapan buku dan juga alat praktik yang dimanfaatkan oleh siswa untuk menunjang pembelajaran. Gedung madrasah yang masih sangat kurang seperti ruang kelas karena masih belum memiliki gedung sendiri. Dan kurangnya buku-buku referensi bagi tenaga pendidik. Minimnya keuangan yang berasal dari dana BOS. Selanjutnya ada peluang analisis SWOT di Madrasah Al-Ansar Kota Gorontalo. Yang pertama dukungan pemerintahan daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana madrasah dengan cara mengajukan proposal ke pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 perlu dilakukan untuk melengkapi sarana dan prasarana madrasah. Pembangunan dengan tanah yang luas bisa menunjang ke arah yang representatif. Sarana dan prasarana merupakan kekuatan yang telah ada agar bisa dipergunakan dan pemanfaatannya yang ada harus dikembangkan terus. Dukungan masyarakat yang ingin menjadikan siswa menjadi berkualitas di masyarakat dan ingin setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jumlah siswa yang tidak terlalu banyak dan memudahkan guru dalam memberikan pelayanan terhadap siswa. Lingkungan yang cukup tenang, jauh dari kebisingan. Selanjutnya ada ancaman analisis SWOT di Madrasah Al-Ansar Kota Gorontalo. Yang pertama, lingkungan sosial madrasah belum memiliki lapangan olahraga yang memadai. Kurangnya kepercayaan wali murid terhadap sekolah sehingga ada yang sekolah di tempat lain yang dianggap kualitas dan fasilitasnya lebih baik. Kondisi masyarakat yang kurang berpendidikan. Kurangnya dukungan dari wali murid terhadap program-program sekolah. Dan yang terakhir ada kesimpulan, setelah menganalisis SWOT pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo, dapat dilihat pada masing-masing bobot antara kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo ini seimbang. Hal ini bisa dijadikan pelajaran untuk pihak madrasah bahwa kekuatan yang ada kurang begitu dimaksimalkan untuk meminimalisir kelemahan yang ada. Diharapkan dengan analisis ini madrasah akan terus berusaha dan meningkatkan kekuatan madrasah dengan seoptimal mungkin agar kelemahan yang ada dapat teratasi. Begitu juga peluang dalam sarana dan prasarana adalah peluang yang paling besar yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo, tetapi haruslah dimanfaatkan secara maksimal dengan kerjasama yang baik antara pihak madrasah dengan pihak luar madrasah, di mana peluang ini akan memperkecil ancaman-ancaman ini dapat diminimalisir dengan peluang tersebut dengan cara tidak hanya infrastruktur yang diperhatikan, tapi tenaga pengajar yang mumpuni juga harus dipenuhi. Saran, MI Al-Ansar Kota Gorontalo harus bisa meningkatkan berbagai prestasi siswanya, sehingga siswa bisa bersaing dengan siswa dari SD maupun madrasah ibtidaiyah lainnya yang kualitasnya di atas Madrasah Al-Ansar Kota Gorontalo. Jika prestasi mahasiswa ini meningkat, maka masyarakat sekitar mempunyai ketertarikan, sehingga masyarakat yang mempunyai anak yang sudah masuk usia sekolah dasar akan mendaftarkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo dengan pertimbangan bahwa anaknya kalau di sekolah di madrasah ini bisa menjadi anak yang berprestasi. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai analisis SWOT di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ansar Kota Gorontalo. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.